Salam. Jadi di sini saya Delviando dan teman saya Cornelius akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan problem 4.25 dari buku Mechanical Vibration edisi kelima dari Rao. Jadi di sini didapatkan soal bahwa sebuah kendaraan mobil mempunyai massa 1000 kg berjalan melewati road bump atau prosedur dengan bentuk seperti ini. Nah, dan kendaraan tersebut berjalan sebesar 50 km per jam dan memiliki undamp natural period of vibration ke arah vertikal sebesar 1 sekon. Jadi, dia mempunyai periode undamp natural ke arah vertikal atau tau per 1 sekon. Nah, di sini kita disuruh mencari respon dari mobil dengan menganggapnya sebagai single degree of freedom karena telah melewati road bump bentuk seperti ini. Dan karena road bump-nya seperti ini, maka diasumsikan dari road bump tersebut akan memberikan gaya F ke mobil tersebut. Dimana untuk menyelesaikan soal ini, kami menggunakan cara pada subbab 4.5.2 yaitu response to a general forcing condition. Nah, di slide ini kami menulis semua yang diketahui, itu bentuknya dari road bump. Lalu ini model sistemnya, jadi ini mobil yang kita anggap sebagai single degree of freedom. Lalu ini XT atau displacement dari mobil, dan YT itu displacement dari road bump-nya itu. Jadi bisa kita dapatkan informasi adalah sistem ini bergerak dengan base motion yang seperti yang telah kita pelajari pada bab 3, di mana nanti displacement pada pegasnya dipengaruhi oleh XT dan YT atau selisih dari displacement pada M equivalent dan base motion-nya. Nah, ini yang diketahui. Lalu zetanya 0 karena undamp kecepatan mobil. Nah, frekuensi naturalnya 1 sekon didapat dari nilai periodnya, karena frekuensi sendiri adalah 1 per period. Periodnya 1 sekon, jadi 1 sekon. Nilai Fn ini bisa kita gunakan dari omega n, dimana nilai omega n itu 2pi Fn atau 2pi per period, yang dimana nilainya adalah 2pi. Ini FBD-nya. Yang seperti yang setelah saya jelaskan tadi, nilai gaya pegasnya sendiri, displacement-nya dipengaruhi oleh dari massa equivalent dan base motion-nya. Lalu kita bikin equation of motion di mana gaya yang bergerak ke arah positif adalah semua gaya yang bergerak adalah bernilai positif, dan sigma F-nya sama dengan 0 atau bersifat equilibrium, maka kita dapatkan equation of motion-nya adalah ini, dengan mengalih semua gayanya dengan minus. Nah, setelah kita jabarkan mendapatkan nilai KY. KY di sini karena kita menggunakan cara pada subbab 4.5.2, KY ini bisa kita asumsikan sebagai nilai dari FT, KYT. FT atau KYT. Nah, di grafik figur 4.9 sendiri, yang kita kedua adalah height of bump Y, tapi terhadap distance along road. Jadi pada mobil itu pada titik 0 dia akan mengalami road bump segini, lalu 0,25 mobil itu akan naik ke puncak road bump yaitu 0,1 meter, lalu pada 0,5 meter mobil itu akan berada di sini lagi, dan sepanjang road along setelah 0,5 meter ketinggiannya road bump itu akan 0. Nah, bagaimana kita mengubah ini ke fungsi T? Caranya adalah dengan membagi titik-titik pada X ini pada grafik kita dapat sini dengan kecepatan, sehingga kita bisa mendapatkan nilai T. Jadi Vm-nya dari yang kilometer per jam kita ubah ke meter per sekon, yaitu 13,89. Kita masukin ke persamaan yang X sama dengan
jarak itu dengan kecepatan kali waktu, kita ubah jadi waktu sama dengan jarak per kecepatan. Kita dapatkan waktu pada titik-titik ini. Jadi pada 0,25 meter itu ditempuh oleh mobil dalam waktu 0,018 sekon dan 0,5 meter ditempuh oleh mobil dalam 0,036 sekon. Dan karena ini random system, jadi untuk WD-nya sendiri sama dengan WN. WN-nya ini 2pi. Nah, setelah kita menilai nilai T sebagai pengganti X ini, karena yang kita butuhkan adalah grafik Y terhadap T seperti ini. Maka kita bisa membuat grafik ini 0 ya, 0. Melalui grafik ini kita bisa tahu ada 3 daerah di mana YT ini mempengaruhi nilai FT ini, 3 daerah. Yaitu pada daerah 1 ini, daerah 2, dan daerah 3. Daerah 1 itu 0 sampai 0,18 sekon atau pada jarak 0 sampai 0,25 meter, lalu 0,018 sampai 0,036 meter atau pada jarak 0,25 sampai 0,5 meter, lalu pada T setelah 0,036 sekon atau setelah 0,5 meter. 0 sampai pada T dari 0 sampai 0,18 sekon, YT yang mengaruhi FT ini didapatkan sebesar 5,56 T. Jadi ini adalah 5,56 T. Bagaimana cara mendapatkan nilai ini? Kita bisa menggunakan persamaan garis linear itu, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan T min T1 per T2 min T1. Mana di titik 2 kita bisa, untuk pada kondisi 1 kita, pada region 1 kita menggunakan titik 2 adalah titik puncak ini, dan titik 1 pada titik 0,0 ini. Lalu bagaimana dengan nilai YT pada region ini, yaitu pada daerah 2 ini? Kita juga bisa menggunakan persamaan linear ini dengan masukkan nilai posisi 2 pada titik ini, dan posisi 1 pada titik ini. Dan itu juga berlaku untuk sebaliknya. Misalnya titik 1 boleh, titik 2 boleh. Lalu pada T setelah 0,036 sekon, YT yaitu ketinggian road bump pada waktu ini nilainya akan sama dengan 0. Karena kita menggunakan respon to general forcing condition and undamaged system, karena nilai YT yang akan mengaruhi nilai dari FT ini adalah seperti ini, di mana dia bukan harmonik dan dia general forcing condition, maka kita bisa menggunakan persamaan umumnya ini, di mana setelah kita masukkan nilai zeta sama dengan 0 dan WD sama dengan WN, omega D sama dengan omega N, kita mendapatkan persamaannya ini, di mana nanti F tau akan berubah-ubah tergantung kondisi dia di region mana. Jadi untuk misalnya nih, untuk region 1, F tau-nya akan menggunakan YT ini aja. Lalu untuk YT untuk region 2, yaitu pada kondisi waktu ini, dia akan menggunakan YT ini dan YT ini. Dan untuk batas integral T lebih dari 0,036, kita akan menggunakan YT untuk ini, YT ini, dan YT ini. Nanti semua dijumlah. Jadi kita akan mempunyai 3 respon. Jadi respon pertama saat mobil di waktu 0 sampai 0,18 sekon atau 0 sampai 0,25 meter. Lalu mobil saat di daerah ini yaitu 0,018 sekon sampai 0,036 sekon, dan mobil setelah 0,036 sekon, di mana mobilnya kan terus bergetar karena dia tidak memiliki dam, sehingga dia pasti akan memiliki sama respon dan terus bergetar. Dan ini getarannya di sini akan berbeda dengan di sini, dan juga pasti berbeda dengan yang di sini. Nah, ini untuk mencari nilai respons pada kondisi 0 sampai 0,18 sekon. Jadi FT itu K YT daripada slide ini, K YT. Rumus F tau-nya, jadi ini F fungsi T akan di fungsi tau, jadi ini yang tinggal nggak di tau, dan
Dan ini nantinya diganti tau. Tau ganti tau. Jadi K kali 5,56 tau. Nilai K-nya sendiri tidak usah dicari tahu karena nanti akan langsung dikeluarkan, dan K per F sendiri adalah omega N kuadrat. Jadi omega N kuadrat per omega N sama dengan omega N. Kita sudah dapatkan nilai-nilainya dari F taunya, dan omeganya sudah tahu. Kita tinggal masukkan saja ke persamaan integralnya dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya T. Ini tinggal masukkan, lalu kita selesaikan integral tersebut. Ini menggunakan integral parsial. Dan persamaan integralnya sendiri, integral parsial jadi didapatkan nilainya persamaannya sebagai berikut. Masukkan nilai batas atas dan batas bawahnya. Dan langkah tersebut very straightforward dan bisa dilakukan langsung dan bertahap. Yang penting butuh kesabaran karena ini integral parsial. Nah, dapatkan sama respon dari kondisi 0 sampai 0,15 sekund adalah sebagai berikut. Ingat ini xt bukan yt. Jadi saat kita masukkan t-nya di 0,18 pastinya akan tidak sama dengan 0,1. Nah, lalu untuk kondisi selanjutnya pada daerah 0,18 dan 0,36 kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan menggunakan 2YT, yaitu pada YT pada region ini dan YT region ini, karena pada kondisi ini mobil sudah dipengaruhi oleh KYT pada region ini dan region ini. Jadi pada mobil ini, jadi mobil kan, dia sudah mengalami persamaan respons pada daerah ini, lalu ditambah lagi dengan road bump pada daerah ini. Jadi mengalami dua persamaan respon yang berbeda. Lalu kita masukkan dua persamaan integral tersebut. Dua persamaan integral tersebut mana persamaan integralnya adalah ini, mana ini. Dimasukkan saja F tau-nya yang pada F tau kondisi ini dan F tau pada kondisi ini, yaitu yang satu pada 5,56 tau kali K dan K kali 0,2 minus 5,56 tau. Ini 0, dan ini 2YT yang berbeda. Nah, proses selanjutnya adalah proses integral yang dimana untuk persamaan respon akhirnya bisa dilihat pada video berikutnya.